Proyek lain menjadi bukti nyata keberhasilan kebijakan hilirisasi yang Bapak Presiden arahkan selama ini. Bahwa sumber daya alam dan energi Indonesia tidak lagi diekspor dalam bentuk barang mentah, melainkan diolah di dalam negeri untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya saing industri nasional di tingkat global. Kehadiran pabrik petrokimia New Ethylene Project milik Petalat Chemical Indonesia LCI di Cilegon sebagai bagian dari proyek hilirisasi minyak dan gas bumi pemerintah diproyeksi mampu mengganti impor produk petrokimia hingga 1,4 miliar dolar Amerika per tahun setara 23,4 triliun rupiah. Proyek yang menelan investasi sekitar 3,9 miliar dolar Amerika ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat hilirisasi dan mendorong nilai tambah di dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pabrik baru ini mampu menghasilkan nilai hilirisasi hingga 2 miliar dolar Amerika per tahun. Dengan rincian 1,4 miliar dolar Amerika akan menggantikan impor dan berpotensi menambah nilai ekspor sebesar 600 juta dolar Amerika. Dan merupakan bagian proyek dari kompleks petrokimia terintegrasi di Cilegon, Provinsi Banten, yang masuk dalam proyek strategi nasional PSN. Ini memiliki investasi sebesar 3,9 miliar, tapi kelihatannya ada cost of run, sehingga naik menjadi 4 miliar US dollar. Kalau dikurskan sekarang sudah mencapai kurang lebih sekitar 63 sampai 64 triliun rupiah dan menjadikan salah satu investasi petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Jadi proyek ini terbesar di Asia Tenggara. Mereka punya juga ada lote di Malaysia, tapi di sini yang paling besar. Konstruksi proyek ini mulai tahun 2022 dan berhasil mulai beroperasi pada Oktober 2025. Berkat kolaborasi yang solid antara tenaga ahli Indonesia dan Korea, serta dukungan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Proyek ini dirancang untuk menghasilkan 15 jenis produk utama, diantaranya etilana, propilena, dan berbagai produk turun lainnya yang menjadi bahan baku penting bagi industri hilir, seperti peralatan medis, karet, sintetis, kabel listrik, ban kendaraan, serta beragam produk manufaktur yang mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia industri. Sebagai informasi, LC merupakan program proyek petrokimia terpadu kedua di Indonesia. Kami laporkan Bapak Presiden, jadi proyek ini pertama 30 tahun lalu yang dikerjakan oleh Chandra Asri. Setelah di zamannya Pak Harto, di zaman Orde Baru, tidak pernah lagi kita mengerjakan proyek sebesar ini. 30 tahun kemudian, presidennya Bapak Presiden Prabowo, baru kemudian kita mampu eksekusi untuk kita meresmikan proyek yang sama di Republik ini. Ini mungkin karena menjelang tanggal 10 November Pak, Hari Pahlawan. Jadi memang yang berbuat besar kepada bangsa ini hanya orang yang punya cita-cita dan keberanian besar. Dari total kapasitas produksinya sekitar 70% akan dipasarkan di dalam negeri dan 30%-nya di luar negeri. Jadi Bapak, selama ini kita impor. Dengan pabrik ini kita tidak lagi mengimpor secara besar-besaran seperti tahun sebelumnya. 70% adalah substitusi impor, 30% kita ekspor. Total nilainya, revenue-nya, jualannya per tahun itu 2 miliar US dollar. Jadi 1,4, 1,5 di sini, sisanya kita ekspor. Izin Bapak Presiden, sebelum saya mengakhiri, saya melanjutkan, saya ingin melaporkan. Proyek ini waktu kita memulai, minta ampun sulitnya. Jadi di tengah-tengah kawasan ini ada tanah 2,3 hektar yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian waktu itu kita selesaikan lewat Satgas Hilirisasi, namun juga dikendala dengan COVID. COVID menghantam kita dari 2020 sampai 2022
itu betul-betul Lotte punya komitmen yang sangat luar biasa. Dan harus saya jujur melaporkan kepada Bapak Presiden, di 2024 proyek ini baru mencapai 60-65%. Begitu Pak Rosan dilantik sebagai Menteri Investasi oleh Bapak dan kami dilantik sebagai Menteri SDM dan sebagai Ketua Satgas Hilirisasi dan Kedaulatan Energi, saya masih ingat Bapak perintahkan kami di istana dengan Pak Rosan agar bagaimana seluruh proyek yang sudah jalan harus segera selesai, tidak boleh tunggu lama. Dan hari inilah pertanggungjawaban moralitas kami sebagai pembantu Bapak Presiden untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sekarang sudah hari ini kita resmikan. Ini kalau Bapak tidak panggil-panggil kami belum tentu selesai. Pak Rosan 2 kali Pak datang terus. Saya bilang Pak Rosan kalau tidak datang tinjau saya lapor ke Presiden. Tapi paten juga sebagai Wakil Ketua Satgas ini Pak Rosan. Bapak Presiden kami laporkan juga bahwa keberadaan proyek ini tidak hanya memberikan nilai ekonomi yang besar, tapi juga mempunyai makna strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Proyek lain menjadi bukti nyata keberhasilan kebijakan hilirisasi yang Bapak Presiden arahkan selama ini. Bahwa sumber daya alam dan energi Indonesia tidak lagi diekspor dalam bentuk barang mentah, melainkan diolah di dalam negeri untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya saing industri nasional di tingkat global. Kami melaporkan dalam masa konstruksi Bapak sampai dengan sekarang, total tenaga kerja kita di puncaknya itu 17.000 di karyawan di sini. Tetapi kalau kita kalikan dengan stay-nya nanti, itu antara kerja langsung dan tidak langsung itu mencapai 40.000 lapangan pekerjaan dari proses pembangunan proyek ini. Terakhir kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa terkait dengan proyek hilirisasi, kami sama Pak Rosan sudah menyerahkan 18 proyek yang total nilai investasinya kurang lebih sekitar 300 triliun lebih. Sekarang sudah diselesaikan oleh konsultan yang ditunjuk oleh Danantara. Insya Allah di awal Desember sudah selesai. Termasuk dalamnya adalah kita akan membangun ekosistem daripada baterai mobil, kemudian mobil listrik. Karena salah satu turunan daripada produksi ini adalah hilir, di mana kita bangun kabel, kita bangun bumper mobil, kita bangun plastik. Maka insya Allah kalau ini sudah ada, maka rantai pasok daripada ekosistem mobil listrik maupun baterai mobil listrik itu sudah berada di Indonesia, dan ini yang menjadi apa yang arah Bapak perintahkan. Kami yakin dengan arahan dan dukungan Bapak Presiden, proyek-proyek strategis seperti lain akan terus berkembang di berbagai sektor. Tidak hanya di bidang petrokimia, tapi juga pada sektor mineral, migas serta energi baru terbarukan. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari agenda besar bangsa untuk membangun ekonomi yang berdaulat, berdaya saing dan berkelanjutan demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Demikian Bapak Presiden apa yang perlu kami laporkan. Kami ucapkan terima kasih. Setelah proyek ini berakhir Bapak, kami dengan Pak Rosan akan menyerahkan kepada Pak Agus sebagai Menteri Perindustrian untuk mengawasi. Namun ini juga kami sudah memberikan tax holiday. Ke depan pasti insya Allah ada pengembangan investasi, karena dari tanahnya 110 hektar yang sekarang baru dipakai 70 hektar. Laporan dari Lotte akan dikembangkan lagi untuk menambah investasinya. Sementara untuk seluruh bahan bakunya yang dibutuhkan dalam penunjang proyek ini adalah 1,2 juta daripada LPG, kemudian nafta itu kurang lebih sekitar 2 juta bahan bakunya, dan nafta ini daripada minyak, kemudian LPG ini dari gas. Jadi hari ini membuktikan bahwa hilirisasi Indonesia tidak hanya kita bangun hilirisasi daripada mineral batu bara, tapi juga sudah mulai beranjak pada hilirisasi oil and gas.